Ada beberapa jenis obat yang diminum oleh sejumlah balita dengan gagal ginjal akut beberapa waktu belakangan ini. Dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Lalu, tahukah kamu tentang kedua senyawa ini? Etilen glikol dan dietilen glikol adalah anggota dari keluarga glikol atau alkohol yang berasal dari senyawa etilen. Zat kimia dengan rumus C2H6O2 ini bentuknya berupa cairan bening sedikit kental dengan bau yang menyenangkan dan rasa manis yang fungsinya sebagai pelarut dan merupakan cairan tidak berwarna ketika dididihkan pada suhu 198 derajat Celcius. Sifat zat kimia ini tidak berbau dan bisa larut dalam air, sehingga kerap dimanfaatkan dalam produk komersial dan industri. Ada beberapa fungsi etilen glikol dalam produk komersial dan industri. Dilansir dari Chemical Safety Fact dan American Chemistry, berikut beberapa di antaranya. Bahan resin plastik PET untuk pembuatan wadah minuman seperti soda, minuman manis, jus, dan lain-lain. Bahan serat polyester untuk pakaian. Pelapis karpet. Bahan pembuatan bantal. Pembuatan fiberglass untuk produk seperti jet ski, bak mandi, bola bowling, dan lain-lain. Campuran tinta untuk pulpen agar tidak menguap dan mengendap. Cairan penahan panas untuk pendingin kompresor gas, pemanas, pendingin udara, sampai yang sifatnya masif seperti area seluncur es. Bahan cairan pendingin mesin mobil agar tidak terlalu panas atau dingin. Bahan penghilang lapisan es untuk mobil, kapal, pesawat, sampai landasan pacu. Bahan minyak rem hidrolik. Banyak produsen memanfaatkan fungsi etilen glikol. Pasalnya, zat kimia ini apabila digunakan sesuai peruntukannya bisa hemat energi, murah, dan bisa didaur ulang. Meskipun ada banyak fungsi etilen glikol, zat kimia ini bisa berbahaya apabila terminum atau tertelan. Dilansir dari National Library of Medicine, sebenarnya etilen glikol memiliki tingkat toksisitas atau keracunan yang rendah. Namun, begitu zat ini terserap di dalam tubuh, metabolit etilen glikol bisa merusak berbagai jaringan tubuh, terutama ginjal. Hal itu disebabkan metabolit zat ini bisa membentuk kristal yang merusak organ tubuh. Dietilen glikol akan diserap dan didistribusikan di dalam tubuh setelah dikonsumsi. Metabolisme utamanya dilakukan di hati, lalu dieliminasi dengan cepat lewat ginjal, baik itu zat utama ataupun metabolitnya, yakni asam 2-hidroksi etoksi asetat atau HEAA. Meskipun saat ini mekanisme toksisitas akibat dietilen glikol maupun etilen glikol belum diketahui secara jelas. Zat ini dicurigai akibat metabolitnya, yaitu HEAA. Parasetamol sebetulnya aman untuk anak-anak.
tetapi susah larut dalam air, sehingga membutuhkan pelarut lain untuk dibuat dalam bentuk sirup. Maka dari itu, banyak dipakai pelarut polyethylene glycol atau PEG atau polyethylene oxide atau PEO. Polyethylene glycol sendiri diindikasikan untuk penanganan konstipasi pada anak dan dewasa. Polyethylene glycol merupakan obat laksatif osmotik yang direkomendasikan pada Konsensus Nasional Penata Laksanaan Konstipasi di Indonesia, Revisi 2019, sebagai lini pertama pengobatan konstipasi. Selain untuk dewasa, polyethylene glycol juga direkomendasikan sebagai lini pertama penanganan konstipasi pada anak di atas 6 bulan. Lalu, apakah polyethylene glycol sama dengan ethylene glycol? Perlu diketahui bahwa meskipun memiliki nama serupa, polyethylene glycol tidak sama dengan ethylene glycol. Keduanya memiliki struktur kimia, berat molekul, dan profil yang berbeda. Ethylene glycol merupakan senyawa alkohol, sedangkan polyethylene glycol merupakan senyawa polieter. Sediaan polyethylene glycol umumnya merupakan senyawa padat atau solid, sedangkan sediaan ethylene glycol berupa sediaan cair atau liquid. Selain perbedaan tersebut, disebutkan bahwa ethylene glycol merupakan senyawa yang toksik, sedangkan polyethylene glycol adalah senyawa tidak berbahaya yang terkandung dalam obat laksatif. Studi juga menyebutkan bahwa polyethylene glycol memiliki keamanan yang baik untuk ginjal, di mana penggunaan polyethylene glycol dapat dilakukan pada pasien gangguan ginjal kronis. Polyethylene glycol tidak berbahaya jika digunakan di bawah ambang batas. Tetapi, jika kualitas produk pelarut tambahannya buruk, bisa menghasilkan cemaran yang berbahaya, yakni ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glycol butyl ether. Munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak yang menyebabkan lebih dari 100 anak meninggal diduga karena perusahaan farmasi mengalami kelangkaan polyethylene glycol sehingga mengganti dengan zat lainnya.